Halo, selamat MSI. Kali ini kita akan berbicara tentang perhitungan mekanika terapan dalam SUTM. Ya, ini. Jadi mata kuliah ini materi ini menjadi sangat penting sekali karena untuk mengantisipasi kegagalan konstruksi. Anda bisa lihat di sini ketika tiang listrik ini patah. Patahnya ternyata di sini. Inilah akibat dari kegagalan konstruksi. Di mana konstruksi ini merupakan konstruksi underbuild, ya. Jadi ada dua SUTM di sini, ya. Nah, tiangnya patah di atas konstruksi penguat ini yang disebut dengan drag screw, ya, drag screw. Jadi patahnya di sini, ya, karena di sini sudah cukup kuat di bagian bawahnya, ya, karena ditopang oleh drag screw. Ya, tetapi patahnya bagian atas. Ya, ini foto ini saya habis dapat dari suarakutim ya .com ya. Nah, selanjutnya contoh kasus kedua adalah dari https www.halloriau.com. Nah, ini saya dapatkan bahwa di sebuah konstruksi underbuild juga, ya, bawahnya ini SUTM, atasnya juga SUTM. Kemudian di tikungan ini diperkuat dengan track screw, ya, track screw. Tiangnya patah di atas track screw. Nah, inilah contoh sebuah konstruksi yang tidak sesuai, gitu ya, peruntukannya, sehingga terjadilah kegagalan konstruksi seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas, perlu diperhatikan beban dari tiang listrik tersebut. Ya, bebannya apa? Ya, berat penghantar dan peralatan lainnya. Ya. Penghantar, traves, isolator, ya. Kemudian gaya tarik dari penghantar. Ya. Ini sangat mempengaruhi. Tiupan angin yang diperhitungkan 40 dekanewton per meter persegi. Ya. Kemudian akibat dari penghantar lainnya. Ya. Jadi empat hal ini sangat mempengaruhi kegagalan konstruksi dalam jaringan tegangan menengah, ya, terlebih-lebih dia underbuild jaringan tegangan menengah, double jaringan menengah, atau di atasnya jaringan tegangan menengah, di bawahnya itu jaringan tegangan rendah. Nah, hal ini perlu mendapat pertimbangan yang sangat baik, ya. Nah, contohnya ini, ya. Jadi ilustrasi di dalam tiang ini, ya, menunjukkan bahwa tiang listrik ini dia mendapat beban ke bawah, ya, akibat berat peralatan, berat penghantar, ya, berat tiang dia sendiri, ya. Dia juga akan mengalami beban tarikan oleh penghantar. Makanya dia diberikan di sini track screw untuk mengantisipasi tarikan penghantar yang ke kiri ini. Dikasih track screw ke kanan supaya tiangnya tidak doyong ke kiri. Untuk mengantisipasi tarikan ke kanan, maka dipasang juga track screw yang ke kiri ini. Sehingga beban tarikan ke kanan dan kiri ini menjadi 0 karena ada bantuan track screw. Sedangkan beban yang ke bawah ini dilawan dengan ketahanan dari tiang listrik untuk menahan beban dari bawah ke atas, sehingga terjadilah titik 0 di sini, 0, gayanya menjadi 0. Nah, ini menjadi penting sekali diperhatikan dalam konstruksi. Konstruksi yang lain juga terjadi ketika konstruksi yang tidak selamanya lurus terjadi di lapangan. Gambar ini menunjukkan bahwa sebuah konstruksi SUTM, ya, ada yang lurus, ada juga yang akhirnya berbelok mengikuti belokan jalan raya, ya. Ini. Nah, ketika ini adalah tiang akhir, maka dia akan mengalami tarikan
ke arah kanan. Ya, dari tiang B akan menarik tiang A, sehingga dia rawan terhadap roboh ke situ. Ya, sehingga nanti perlu diberikan trekskur berlawanan dengan arah panah ini. Ya, demikian juga yang ini, dia tiang D akan rawan roboh akibat tarikan pengantar menuju ke tiang C, B, A ini. Ya, tuh. Maka dia harus diberi, kalau jalan seperti ini memang tidak mungkin masang trekskur di sini. Yang mungkinan drag skur dari arah sini atau mungkin masang kontramas, pasang tiang lagi satu di sini. Nah, untuk tiang awal ini dia akan mengalami tarikan dari tiang D ini, ya, sehingga dia akan rawan roboh seperti arah panah tersebut. Demikian juga di tiang F, dia akan mengalami arah tarikan dari tiang D, ya, sehingga dia perlu dikasih trekskur nanti di sini. Demikian juga di tiang C, dia akan mengalami gaya tarikan ke bawah sini, ya, karena bentuknya sudut antara BC dengan CD, ya, nanti resultantanya akan ke bawah ke sini, ya, ke bawah, ya, maka dia harus perlu dipasang nanti trekskur ke atas ini. Nah, demikian juga di tiang B, dia gaya tariknya akan ke atas sana, sehingga perlu kalau ini tidak mungkin dipasang trekskur di sini karena ada jalan, maka dipasang di sini trekskur nanti tiang penopang, ya, itu. Nah, di samping itu beban angin ini juga akan pengaruhi beban tiang ini, ya. Ini kan tiang D, E, F, dia tadi kita hitung gaya mengalami beban ke bawah dan ke atas. Namun ada juga gaya lain yang jadi bebannya ke samping, ya, karena dorongan angin. Ya, dari mana arah angin itulah bebannya mereka berlawanan. Ya. Ini ya, arah angin dari samping kiri otomatis bebannya ke kiri. Dia harus mampu mempunyai gaya lawan ke kanan. Ya, demikian juga yang digambarkan antara tiang CD ini. Jadi arah angin itu akan menentukan beban tiang. Ya. Nah, tentu kekuatan dari sebuah konstruksi tidak hanya ditentukan oleh berapa besar tiangnya, tapi jarak andongan juga akan jarak gawang akan sangat mempengaruhi. Berapa jarak gawang maksimum, misalnya ini maksimum 50 meter, ya. Tidak boleh dilebihkan dari itu. Kalau lebih dari itu, dari 50 meter perlu dilakukan konstruksi khusus. Jarak gawang rata-rata ini perlu diperhatikan, berapa jarak gawang rata-ratanya. Ya. Dan juga jarak gawang ekivalen ini menjadi penting. Batasan maksimumnya adalah 50, ya. Tuh, misalnya. Nah, kalau jarak gawang rata-rata itu adalah jarak gawang ini nih, A1 ini jarak gawang, ini A2 ini jarak gawang. Ya, A1 adalah jarak gawang tiang 1 dengan tiang 2, A2 adalah jarak tiang 2 dengan tiang ketiga. Nah, di lapangan jarak A1 dengan A2 ini sulit sekali dibuat supaya sama karena pemasangan tiang listrik itu mengikuti kondisi lingkungan yang ada. Misalnya ada paret di sini, otomatis jaraknya harus digeser lagi tiangnya sehingga nggak jauh. Atau mungkin juga agak dekat. Ya, demikian sebaliknya. Jadi jarak gawang ini tidak sama, tapi ditentukan maksimal 50 meter. Ya. Nah, jarak gawang rata-rata ini A1 plus A2 sampai AN dibagi jumlah gawang. Sedangkan gawang ekivalennya adalah jarak gawang di pangkat 3, ya, dibagi jumlah semua jarak gawang, nah, kemudian diakarkan. Nah, inilah yang disebut dengan jarak gawang ekivalen. Nah, jarak gawang ini idealnya itulah jarak penghantar, ya. Sepanjang A ini idealnya itulah panjang penghantar. Tapi itu tidak mungkin karena penghantar ini jaraknya jauh, dia akan pasti memiliki andongan,
ya, yang disebut dengan S atau sagging. Besarnya andongan dilambangkan dengan S atau sagging. Ya. Sehingga panjang penghantar L ini sangat dipengaruhi oleh jarak gawang. Ya. Ini. Jarak gawang akan sangat mempengaruhi. Ya. Ya, itu. Karena dia akan pengaruhi oleh berat penghantar itu sendiri, sehingga dia akan terjadi andongan. Sehingga panjang penghantar pada gawang A adalah sebesar 8 kali S kuadrat. S ini adalah panjangnya andongan. Ya. Kemudian 3A ini adalah 3 kali jaraknya. Ya. Ini adalah andongan. Nah, inilah jarak efektif dari penghantar. Ini dapat dihitung dengan cara ini. Ya. Jadi berat penghantar adalah massa penghantar tiap kilometer. Kemudian gaya berat penghantar adalah M kali G. Ya, masanya kali gravitasi. Ya. Kemudian M itu adalah massa penghantar, gravitasi itu adalah gravitasi bumi sebesar 9,8 meter per detik kuadrat. Ya. Nah, gaya tarik pada tiang itu akan sangat dipengaruhi oleh temperatur. Ya, perubahan temperatur lingkungan, perubahan panas akibat beban listrik, ya, I kuadrat R, ya. Ini akan menimbulkan panas. Semakin besar arus yang dialirkan pada penghantar tersebut, maka panas yang terjadi pada penghantar menjadi semakin tinggi. Pada kondisi temperatur awal sekitar 20 derajat, maka inilah panjang penghantar sebesar L0. Namun seiring dengan perubahan waktu dan perubahan temperatur, begitu juga perubahan penghantar, ya, maka akan terjadi perbedaan temperatur awal dengan temperatur akhir. Ya. Perbedaan temperatur inilah akan mengakibatkan terjadinya perubahan panjang penghantar. Ya. Jadi panjang penghantar itu akan menjadi semakin panjang apabila temperatur dari penghantar ini menjadi semakin tinggi. Semakin tinggi temperatur, ya, maka panjang penghantar akhirnya akan menjadi semakin panjang. Pertambahannya semakin panjang, ya. Semakin tinggi panjang penghantar, semakin panjang penghantar tersebut, ya, maka alfa kali delta T-nya ini kali L0 akan menjadi semakin panjang. Ya. Itu. Jadi perubahan panjang ini akan semakin tinggi ketika L0 ini semakin panjang, atau juga perbedaan temperatur ini semakin panjang. Ya. Namun perubahan temperatur ini pasti akan sama di seluruh penghantar ini, karena dia arusnya sama. Ya. Penghantar ini pasti dia ininya sama, temperaturnya sama, karena dia ditempatkan pada ruangan ini, temperatur ruang yang sama. Demikian juga beban arus yang mengalir di sini juga akan sama. Ya, itu. Jadi ini akan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Nah, ketika terjadi seperti yang saya sudah sampaikan di depan, bahwa tidak mungkin membuat jarak andongan itu sama panjangnya, ya. Jarak gawang itu sama panjangnya, ya. Sehingga panjang penghantar antar gawang itu akan menjadi berbeda. Ya. Ketika panjang penghantar satu ini lebih pendek, ya. Sebaliknya panjang penghantar 2 ini di gawang 2 ini menjadi lebih panjang, ya, yang diilustrasi dengan cara begini, ya. Maka ketika terjadi pada temperatur yang sangat tinggi, maka perbedaan pertambahan panjang penghantar sebelah kiri ini, yang merah ini, menjadi lebih kecil dibandingkan dengan yang biru ini. Kenapa? Karena dia panjangnya yang biru ini gawangnya lebih panjang, sedangkan ini lebih pendek. Nah, ketika lebih pendek, maka dia tarikannya menjadi lebih kuat dibandingkan dengan yang panjang ini, jika ini diikat
dengan distribution T ataupun top twist karena penghantarnya tidak bisa bergerak. Akhirnya apa? Terjadi selisih gaya ke sini. Nah, selisih gaya ini akan menarik isolator. Ya, Anda bisa lihat di sini isolatornya menjadi bengkok ke kiri. Ya. Nah, jika isolatornya ini tidak diikat dengan aluminium bending wire ataupun preformati, ya, atau pengikat yang bersifat paten mengikat isolator tumbuh, ya, seperti ini. Misalnya tekap isolator. Ini kasus nyata yang terjadi pada sebuah konstruksi yang berdampingan, ya, di mana ketika dipasang tekap isolator, isolatornya tidak akan bengkok, dia tidak akan mengalami gaya punter begini. Kenapa? Karena penghantarnya bebas bergerak ke kiri dan ke kanan. Ketika gaya tarik yang ke kiri ini lebih besar, maka penghantarnya akan bergeser ke kiri. Nah, jika penghantarnya, sehingga isolator ini dia tidak mengalami gaya tarik, sehingga dia akan bergeser saja. Ya. Nah, sehingga ini isolator traves aman dari gaya tarik pada tiang. Nah, inilah keunggulan menggunakan tekap isolator karena dia itu tidak, penghantarnya tidak diikat mati dengan isolator tumbuh. Jadi penghantarnya ini bisa bergeser ke kanan, ke kiri. Ya. Kalau misalnya tertimpa pohon gitu di sini, ada pohon tumbang di sini atau kejatuhan dahan, maka dia akan mengalami gaya tarik ke situ penghantar, ya, ke kiri. Maka kalau diikat permanen seperti begini, dia akan bengkok. Tetapi kalau dia pakai tekap isolator, dia akan menjadi aman. Nah, itu jadi keunggulan tekap isolator itu di sini. Nah, selanjutnya adalah tentu kegagalan konstruksi bisa juga kita antisipasi dengan memilih tiang yang tepat. Ya. Jadi misalnya untuk SUTM, ya, itu. Misalnya kekuatan angin diprediksi maksimal 40 dekanewton per meter persegi. Jarak gawang itu maksimum 45 meter pada temperatur 20 derajat Celcius. Panjang tiang yang digunakan adalah 12 meter. Misalnya konstruksinya penghantarnya menggunakan A3C 3 kali 70 mm. Ya. Gitu. Maka tiang yang dibutuhkan adalah satu buah tiang dengan kekuatan 350 dekanewton. Ya. Kalau misalnya dia belok, ya, itu alternatifnya menggunakan atau dapat juga menggunakan ini, ya, 200 dan kalau dia berbelok, ya, ada yang belokkan jaringannya, itu dia menggunakan 200 dan tetapi ditambahkan guy wire atau track screw, ya, atau mungkin juga tiang penopang dan lain sebagainya, atau juga kontramas. Nah, kalau A3C 240, maka kalau digunakan tiang 350 dan itu harus digunakan tiangnya 2 kali. Ya, jadi tiangnya 2 kali. Ya, 2 buah tiang untuk menopang satu penghantar A3C 3 kali 240. Itu. Kalau dia misalnya ada belok, ya. Atau dapat juga dengan menggunakan 1 kali 350, tetapi ketika ada jaringan berbelok atau tiang awal, tiang akhir, itu menggunakan satu tiang tetapi ditambah dengan guy wire atau track screw, bentuknya track screw, kontramas, ya. Demikian juga bisa menggunakan drag screw. Nah, kalau tiangnya underbuild gimana seperti gambar yang di depan tadi? Kalau misalnya ini underbuild, tapi ini underbuild-nya antara TM dan TR, ya. Ini menggunakan tiang beton dengan panjang 11 atau 12 meter. Tiupan angin diperkirakan 450 dekanewton per meter persegi pada temperatur 20 derajat Celcius. Segingnya diperkirakan 60 cm. Ya. Jadi untuk guy wire, ya, untuk
belokan dapat menggunakan guy wire atau dengan menggunakan 2 kali tiang. 2 tiang atau tiang ganda, ya. Misalnya, untuk jarak gawang 50 meter dengan konstruksi yang di atasnya itu SUTM dengan pantar A3C 35 mm persegi. Di bawahnya terdapat LVTC dengan penampang 3 kali 70 mm persegi. Ya, tuh. Maaf, maksud saya di atasnya itu adalah penghantar A3C, kemudian di bawahnya ya, terdapat LVTC ya 3 kali 70 ya, itu. 3 kali 70-nya ini adalah penghantar pasanya, sedangkan ditambah satu penghantar netral misalnya 50 mm ya. Jadi itu. Nah, selanjutnya kalau dia misalnya jaringannya lurus saja, itu dapat menggunakan tiang dengan kekuatan 200 dan ya, yang lurus sampai belokan 100 sampai belokan 15 derajat. Kalau lebih dari itu mestinya harus menggunakan tiang ganda. Itu. Tapi dapat juga kalau lebih dari misalnya ini 60 sampai 90 derajat itu kalau tanpa penguatan, tanpa track score, drag score, dan kontramas itu harus menggunakan tiang ganda. Tapi dapat juga dengan tetap menggunakan tiang 200 tapi dilengkapi dengan guy wire, baik dalam bentuk kontramas, drag score maupun track score. Nah, permasalahan tersebut terjadi karena adanya resultante gaya. Ketika terjadi tarikan penghantar, ini kanan, kemudian ke kiri, maka terjadi resultante gaya. Inilah resultante gaya ke bawah, inilah kemudian ditarik dengan guy wire ke atas. Ya, itu. Nah, tentunya konstruksi SUTM tidak terpaku pada tiang saja, namun kita harus pikirkan juga cross arm-nya atau traverse-nya. Ya. Tuh. Seperti misalnya yang umum sekarang digunakan biasanya UNP 10 ya. UNP 10 ini berarti lebar UNP tersebut panjangnya, ukuran U-nya itu 10 kali 10 kali 10. Ya. 10 mili maksudnya. Ya. 10 cm maksudnya, ya. Jadi UNP 10 ini bentuk huruf U-nya itu bentuk U-nya, ya. Itu dia 10 cm kali 10 cm. Nah, kalau panjangnya dibuat 1,8 meter, dia bisa digunakan untuk isolator tumpu dan tiang awal maupun tiang akhir dengan sudut 0 sampai 15 derajat. Nah, kalau dia sudutnya lebih besar, ya, misalnya 30 sampai 60 derajat, maka tidak cukup menggunakan cross arm panjang 1,8 meter, maka digunakan cross arm dengan panjang 2,4 meter. Ya. Perubahan panjang ini dibutuhkan untuk menjaga jarak antar penghantar tetap sama dari ujung sampai akhir tarikan SU. Perlu juga kita pahami bahwa isolator tumpu dia juga mempunyai karakteristik tertentu, ya. Dia juga mempunyai kemampuan untuk menahan tarikan. Jadi misalnya pin push jenisnya dia sampai 1250 dkN. Ya. Untuk yang jenis pin ya itu hanya 850 dkN. Sedangkan line push itu dia 1250 dan. Nah, inilah karakteristik isolator yang perlu diwaspadai sehingga
tidak terjadi kegagalan konstruksi di sisi isolator tumpu. Nah, demikian juga dengan isolator tarik. Ya, ini dia mempunyai kemampuan tariknya mencapai 700 dan, ya, untuk yang jenis payung. Ini yang jenis payung, ya. Dan untuk yang jenis long rod itu 7.500 dan, ini, ya. Ini isolatornya keramik, kalau ini polimer, ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, kenapa jarak lebar trapez itu berbeda-beda antara yang tumpu atau jaringan lurus dengan belokan untuk menjaga jarak penghantar. Ya. Karena jarak penghantar ini akan sangat ditentukan oleh besarnya tegangan yang mengalir. Ya. Itu. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan ini membuat Anda lebih memahami bagaimana ketika menjaga konstruksi SUTM, ya, jaringan distribusi, ya, agar tetap aman selama umur konstruksi tersebut. Ya. Sehingga perlu diperhatikan kekuatan tiang, ukuran trafes, konstruksinya, di mana harus dipasang track skur, drag skur, kontramas, dan lain sebagainya. Kapan harus dipasang satu tiang, kapan harus dipasang double tiang. Ya. Apakah sebaiknya pasang tekap isolator ataupun menggunakan pengikat yang mati seperti misalnya distribution T, atau menggunakan performer T, atau apalah jenisnya pengikat yang paten. Ya. Dalam paparan di depan sudah saya paparkan bahwa keunggulan tekap isolator itu salah satunya dia mampu mengamankan isolator pin push dari gaya tarik yang diakibatkan oleh perubahan panjang penghantar, ya, panjang penghantar yang terjadi akibat perubahan temperatur. Sekira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semakin jelas di dalam menerapkan mekanika konstruksi. Saya kira itu. Terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.